kesehariannya sebagai nelayan atau mungkin punya budidaya ikan, air tawar atau mungkin air laut begitu ya. Yang mempunyai budidaya atau mungkin punya kolam di rumah dan mempunyai belum tahu nih tips dan trik bagaimana memelihara ikan yang baik di kolam. Nah, ini waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa. Jangan sampai disia-siakan. Siap. Dan Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama wawancara kita di sore hari ini. Oke, tes. Narasumber saya yang pertama, Ibu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong, Ibu Bekti Giriwahyuni. Oke, Ibu, dalam rangka menyambut Dirgahayu RI ke-77, pemerintah Kabupaten Sorong menyiapkan atau membuat satu pameran pembangunan yang tempatnya di alun-alun seperti sekarang ini. Dari Dinas Perikanan sendiri, apa-apa saja yang dipamerkan? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk semua masyarakat yang hadir di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong. Untuk stand Dinas Perikanan Kabupaten Sorong, di sana kami menampilkan atau mempertontonkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi kami Dinas Perikanan Kabupaten Sorong, yaitu untuk pengelolaan perikanan tangkap, kemudian ada perikanan budidaya, dan juga ada peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing itu untuk pengolahan hasil perikanan. Jadi kalau Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Sorong masuk ke stand kami, Bapak Ibu di sana bisa melihat kami memiliki induk ikan air tawar, di mana kami memiliki UPTD Balai Benih Ikan yang berada di Majaran. Nah, di kolam di depan stand kami itu kami mempertontonkan induk ikan nila kekar. Adalah induk ikan yang unggul yang akan menghasilkan atau memproduksi benih-benih ikan nila yang unggul. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Sorong, bagi yang ingin mendapatkan benih ikan nila yang unggul, bisa menghubungi kami, petugas kami di stand, dan bisa kalau yang membutuhkan jumlah benih yang banyak, maka bisa langsung menuju ke UPTD BBI atau Balai Benih Ikan di Majaran. Kemudian ada juga kami memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorong berbagai macam jenis alat tangkap ikan, ya, baik itu untuk alat tangkap ikan tuna yang berupa pancing, kemudian ada juga jaring, gillnet, kemudian ada juga untuk kepiting, dibilang apa, trap net namanya, trap net ya. Nah, jadi berbagai macam alat tangkap yang Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Sorong bisa melihat dan bisa juga mengajukan banyak pertanyaan, karena di sana banyak petugas-petugas kami yang siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada satu jenis ikan yang endemik. Nah, ini mungkin yang agak unik ya. Itu awalnya kami meletakkannya di akuarium yang ada di atas meja. Nah, ternyata ikan ini adalah ikan yang kami dapatkan dari Sungai Warsamson di distrik Makbon. Itu komoditi yang endemik dan sampai saat ini kami belum mendapatkan nama spesiesnya. Nah, sehingga kami harus berkoordinasi dengan Loka untuk kemudian akan dicari tahu untuk klasifikasi daripada jenis ikan tersebut. Jadi ikan ini adalah ikan endemik. Nah, karena ditaruh di akuarium, di mana akuarium ini agak sempit, sementara ikan endemik ini yang
biasa disebut oleh masyarakat lokal di sana adalah ikan milo. Milo, ya itu ditangkapnya juga itu harus disiul. Jadi menggunakan siulan oleh masyarakat setempat yang mungkin oleh ikan itu tahu bahwa oh ini orang lokal yang memanggil saya dan dia akan datang. Nah itu yang kita mencoba untuk melestarikan komoditi ikan ini. Gitu. Itu ikan air tawar, namanya ikan milo, nama lokalnya di wilayah sana. Nah kemudian juga ada kami membuka untuk memancing gembira. Jadi sekaligus kami mensosialisasikan kepada anak-anak sekolah generasi muda untuk mari makan ikan karena ikan mengandung gizi yang tinggi dan juga bisa mencerdaskan otak, mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Jadi di stand kami itu ada bukan lomba tapi memancing gembira, yaitu siapa yang akan memancing dikasih waktu 5 menit, berapapun yang dia dapatkan hasil pancingannya kemudian dibawa pulang. Itu ikan lele. Nah, jadi rupanya itu juga menjadi daya tarik bagi anak-anak sekolah, sekaligus juga kami mensosialisasikan gemar makan ikan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di stand kami silahkan Bapak Ibu bisa datang dan bertanya sepuas-puasnya, kami siap melayani. Tes. Cek. Halo, cek. Oke, Ibu lanjut. Tadi kembali kita mungkin sedikit ke ikan endemik tadi, berarti masih harus diteliti dulu di lokal seperti itu ya. Berarti secara tidak langsung ini Dinas Perikanan sendiri belum bisa memastikan apakah ikan lokal tadi bisa dikonsumsi masyarakat atau tidak ya. Sudah bisa dikonsumsi ya. Kalau boleh tahu besaran ikan endemik tadi itu kira-kira besarnya seperti ikan lema atau seperti ikan apa? Kurang lebih seperti ikan nila. Mungkin yang kami dapatkan itu kurang lebih beratnya sekitar 200 sampai 250 gram per ekornya. Per ekornya berarti kalau dilihat dari besarannya bisa lah dikonsumsi masyarakat ya. Dan memang masyarakat setempat mengakui memang bisa dikonsumsi ya. Iya. Oke, Ibu mungkin itu konteks untuk pameran ya. Mungkin kita bisa sedikit beralih ke nelayan ya. Melihat masa jabatan Bapak Bupati kita Dr. Joni Kamuru ini kan sedikit lagi, kurang lebih 2-3 minggu lagi sudah akan berakhir. Bagaimana tanggapan atau penilaiannya Ibu Kepala Dinas terhadap kepemimpinan Bupati kita yang saat ini? Ya, baik. 2017 hingga 2022 periode waktu 5 tahun yang cukup panjang gitu ya, cukup singkat 5 tahun, namun sudah bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat gitu. Jadi dari sisi perikanan dari kami, yaitu tugas kami adalah di sektor perikanan, cukup banyak bantuan-bantuan atau program-program yang diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat, baik itu bersumber dari dana Otsus maupun dana DAK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, berakhir tahun 2022 ini cukup banyak. Ini setiap tahun pasti ada program-program tersebut, baik itu program pengelolaan perikanan tangkapnya. Pengelolaan tangkap berarti untuk nelayan, masyarakat nelayan, kemudian untuk pengelolaan perikanan budidaya bagi para pembudidaya, kemudian juga untuk program pelestarian lingkungan begitu. Jadi 5 tahun ini betul-betul masyarakat sangat merasakan manfaat dari kehadiran Bapak Bupati, Bapak Joni Kamuru beserta Pak Wakil Bapak Sukoharjono. Di stand kami juga itu kami
menampilkan data, jadi data pembangunan dari tahun 2017 sampai dengan dari tahun 2017 sampai dengan 2022, kemudian tren data, jadi outcome daripada kegiatan-kegiatan pembangunan itu akan nampak pada tren data, misalnya untuk data produksi perikanan tangkap itu ada kenaikan, kemudian produksi perikanan budidaya juga ada kenaikan. Jadi dampaknya adalah sangat positif gitu. Jadi masa bakti dari periode Bapak Bupati Bapak Joni Kamuro. Nah, udah bisa. Oke. Ibu, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Beberapa tahun yang lalu kebetulan kami kelompok tani ikan pernah menerima bantuan dari Dinas Perikanan. Mungkin perlu untuk diketahui masyarakat Kabupaten Sorong, apakah program-program seperti itu masih bisa disalurkan Dinas Perikanan sendiri? Salah satu contoh, petani-petani ikan yang bisa mendapatkan bantuan bibit, bantuan pakan. Apakah program itu masih bisa berlanjut hingga di tahun 2022 ini? Ya, selain program tangkap itu ada program untuk pengembangan perikanan budidaya. Antusiasme daripada kegiatan budidaya ikan air tawar khususnya ya, karena di kewenangan Kabupaten Sorong tinggal budidaya air tawar. Kemudian kalau air payo sebagian mungkin masih yang berada di darat begitu ya. Antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga program ini terus akan dikucurkan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong gitu, karena peluang pasar juga sangat baik untuk perikanan budidaya khususnya untuk nila, lele, juga ikan mas. Prospek pasarnya bagus, kemudian masyarakat juga semakin semakin terbiasa atau semakin suka untuk mengkonsumsi ikan air tawar begitu. Jadi selain ikan air laut juga masyarakat suka sekali ikan air tawar, sehingga peluang usaha ke depan sangat menjanjikan gitu. Sudah. Oke, mungkin dari Dinas Perikanan sendiri tambahan sedikit lagi terhadap petani-petani ikan yang tadi Ibu sudah sampaikan, salah satunya seperti kami kelompok tani ikan ini, hasil tangkapan itu yang memang dari awal-awal tidak seberapa ya, tapi dengan banyaknya kelompok-kelompok tani ikan tentu kan yang berhasil cukup banyak juga nih. Sekarang pelemparan hasil ikan tadi mungkin dari dinas sendiri mungkin perlu memotivasi atau mendukung gimana nih cara melemparnya ke pasar supaya lebih cepat gitu. Kira-kira dari dinas sendiri ada nggak usaha untuk membantu kelompok tani ikan tadi? Baik, jadi namanya kegiatan usaha itu ada kosnya begitu kan, ada pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk membiayai usaha. Nah, diharapkan dengan adanya pembiayaan tentu harus ada pemasukan, begitu kan? Nah, itu namanya usaha. Nah, pengeluaran dan pemasukan harus balance, begitu kan? Sehingga ada untungnya. Kalau ada untungnya berarti usaha itu bisa jalan. Nah, sekarang sebagian besar memang masyarakat selalu mengeluh masalah, Ibu, kita punya ikan ini kalau sudah kita budidaya, kita sudah piara, terus ikannya mau dikemanakan, begitu kan? Setelah panen mau dikemanakan gitu kan. Sebenarnya itu bukan menjadi masalah kalau cara usaha budidaya dari masyarakat pembudidaya itu benar. Bagaimana maksudnya pembudidaya yang benar ya, usaha budidaya yang benar, itu kos yang dikeluarkan untuk biaya pakan memang itu harus keluar, karena ikan tanpa diberi makan maka ikan tidak akan bertumbuh. Jadi mau tidak mau kalau kita mau usaha ya kita harus beli pakan. Kalau kita tidak keluarkan biaya untuk beli pakan, pertumbuhannya akan terhambat sehingga masa waktu panen juga akan mundur. Begitu kan, yang harusnya mungkin 4 bulan atau 5 bulan sudah panen untuk ikan nila, itu karena bobot tubuhnya masih rendah, pasar juga belum ada yang mau ambil gitu, sehingga mundur lagi bisa sampai 1 tahun. Nah, jadi saya sarankan untuk seluruh masyarakat pembudidaya yang ada, memang kita usaha harus total begitu. Kita harus punya modal awal. Nah, modal awal ini kita harus
total untuk pembiayaan usaha budidaya itu sendiri. Sehingga dalam waktu 4 bulan 5 bulan ikan dipanen, hasilnya karena pasar ini biasanya mengambil dalam jumlah yang sekaligus besar. Nah, jadi pada saat panen itu panennya total. Jadi dikuras kolamnya, kemudian ikannya dipanen semua. Nah, kalau awalnya itu kita melakukan usaha budidaya yang baik, misalnya kita tebar misalnya 2.000 ekor. Kemudian kita beri pakan secara rutin, terus 4 bulan sudah bisa panen. 4 bulan itu kita sudah bisa mendapatkan hasil misalnya sekitar 200-300 kilo begitu. 200-300 kilo itu pasti ada yang ambil, Bu. Begitu, karena berdasarkan informasi untuk pasar lokal saja gitu ya di Kabupaten Sorong, yaitu di rumah makan, kemudian ada juga yang di bendungan-bendungan, itu mereka masih kekurangan pembudidaya yang bisa mensuplai hasil produksinya untuk lokal begitu. Apalagi yang di luar di perusahaan ini mereka pernah membuka juga peluang untuk kita bisa kerjasama gitu ya, tapi saya belum bisa memberikan kapasitas yang pasti dalam 1 bulan itu kami mampu berapa. Iya, karena mereka butuh harus continue begitu ya, harus continue minimal 1 bulan itu bisa 2 ton atau 3 ton. Nah, itu belum mampu kami. Jadi masalah pasar kalau kita usaha budidaya yang baik tidak akan menjadi masalah. Saya yakin itu. Gitu. Jadi memang betul ya Ibu. Tes. Jadi memang betul Ibu yang tadi Ibu bilang usaha itu harus totalitas. Nah, kebetulan kami berusaha ini katakan mungkin dengan setengah hati sehingga panen yang kami hasilkan juga ya tidak seberapa seperti itu. Oke, demikian wawancara kami dengan Ibu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong, Ibu Bekti Giri Wahyuni. Terima kasih, selamat sore Ibu. Oke. Sore. Ya. Baik, demikian wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Bekti Giri Wahyuni yang boleh menjadi narasumber kita di sore hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Ibu Linda Hutapea yang boleh memimpin jalannya wawancara yang begitu apik ya. Ya, informasi-informasi yang sudah disampaikan tadi lewat wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perikanan. Dan selanjutnya kita akan rehat sejenak. Mordek. Dan kita akan rehat sejenak Bapak Ibu, dan tentunya jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi dengan podcast kita di sore hari ini bersama dengan narasumber kita yang kedua. Narasumber yang kedua ini berasal dari Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang boleh memberikan waktunya untuk bersama dengan kami dengan wawancara seputar dunia perikanan.
Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan